Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sakinah. Saya dari kelas PGSD 4H. Di sini saya akan menjelaskan mengenai KPK dan FPB dalam pembelajaran matematika di SD. Kelipatan persekutuan terkecil atau biasa disebut dengan KPK. KPK merupakan bilangan kelipatan yang terkecil dan sama banyak dengan bilangan yang dimaksud. Banyaknya bilangan bisa berupa 2 sampai 3 bilangan ataupun seterusnya. Misalnya, 2 bilangan memiliki beberapa bilangan kelipatan yang sama, maka KPK dari kedua bilangan tersebut adalah bilangan kelipatan persekutuan yang terkecil. KPK diselesaikan dengan cara menghitung bilangan kelipatannya dan mencari bilangan-bilangan kelipatan yang sama. Ada 2 cara untuk mencari nilai KPK, yaitu dengan faktorisasi prima dan mengambil angka yang sama dan terkecil dari faktor-faktornya. Langkah-langkah mengerjakan dalam bentuk faktorisasi prima. Yang pertama, membuat pohon faktor dari masing-masing bilangan. Yang kedua, mengalikan semua faktor-faktor persekutuannya. Yang ketiga, jika ada bilangan yang sama tempatnya berbeda, maka ambillah faktor yang terbesar. Berikut merupakan salah satu contoh mengenai KPK. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu menentukan kelipatan angka terkecil yang sama. Untuk mencari nilai KPK dengan menentukan kelipatan angka terkecil yang sama, maka kita perlu mengalihkan bilangan tersebut dengan bilangan asli. Kemudian, carilah angka yang sama pada kelipatan terkecil. Nah, berikut merupakan contoh menentukan kelipatan terkecil dari angka yang sama. Selanjutnya, ada faktor persekutuan terbesar atau biasa disebut dengan FPB. FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Faktor adalah sebuah bilangan yang dapat membagi habis sebuah bilangan. Bilangan ini bisa membagi bilangan lain dengan tidak tersisa. Bilangan ini bernilai sama dan paling besar.
FPB adalah suatu bilangan yang diperoleh dari faktor persekutuan dua bilangan atau lebih yang paling besar. KPK dan FPB dapat ditentukan dengan menggunakan faktor pembentuk bilangan ataupun bilangan prima pembentuk dari bilangan yang akan dicari. Hal inilah yang mempengaruhi hasil dari KPK dan FPB tersebut. Ada dua cara untuk mencari nilai FPB. Cara yang pertama yaitu faktorisasi prima, dan cara yang kedua yaitu mengambil angka yang sama dan terbesar dari faktor-faktornya. Nah, langkah-langkah faktorisasi prima yaitu menentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Kemudian, mengalihkan faktor yang sama dari bilangan-bilangan tersebut. Jika pada faktor yang sama pangkatnya berbeda, maka ambillah faktor yang terkecil. Nah, untuk mencari nilai FPB dengan mengambil angka yang sama dan terbesar, maka kita terlebih dahulu harus membuat faktor-faktor persekutuan dari masing-masing bilangan. Berikut adalah contoh soal mengenai FPB. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai KPK dan FPB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.